Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Berikut ini sedikit berbagi bagaimana mempelajari market atau tip-tipnya agar tidak mudah FOMO. Ada banyak yang menampilkan hasil-hasil profit besar ataupun kecil, bahkan sampai ke rekening-rekening. Adapun sampai ditaruh di atas meja, tapi kita tidak pernah tahu dari mana sumbernya. Contoh, dengan modal kita yang hanya ratusan, pastinya withdrawnya pun hanya ratusan. Contoh, jika depositnya miliar, maka withdrawnya pun akan berjumlah kurang lebihnya seperti itu. Dan tetapi yang perlu kita waspadai adalah bagaimana kita menyampaikan atau mempelajari market di sini. Adakah cara ataupun bagaimana ini bisa dipelajari dengan mudah? Ya, dengan Bollinger Band ataupun Moving Average, yang mana jika dijadikan satu menjadi BPMA, maka semua ini terasa lebih mudah. Selanjutnya, untuk menghindari bagaimana tidak terjadi overlayer ataupun overtrade, saya sering mengatakan jangan trading scalpingan. Kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya, time frame berapa yang mesti diikuti ataupun mana yang bisa dijadikan acuan. Oke, seperti yang saya sampaikan, contoh di sini banyak kesamaan. Ekstrim di daily mananya reentry dari time frame besar, itu ada kesamaan. Di sini pun nampak jelas yang menjadi acuan itu yang seperti apa. Ya, apabila ada candle yang mampu melewati top BB, maknanya dia tunjuk arah akan jauh atau arah akan ke atas. Selanjutnya akan ada yang namanya re-entry. Apabila tidak mampu melewati MA5 10 mid BB, maka bisa terjadi kenaikan minimal 3 candle. Oke, nah, seperti yang pernah disampaikan, apabila entry maka wajib menunggu minimal 1 candle hijau terbentuk terlebih dahulu, selanjutnya baru mencari entry. Jadi entry di re-entry dengan adanya momentum buy yang ditunggu 1 candle hijau terlebih dahulu. Nah, contoh di sini. Di sini ada 1 candle terlebih dahulu. Nah, selanjutnya bisa diberikan tanda seperti ini. Nah, berarti ada kesamaan. Cara yang disampaikan ini ada rumusnya ataupun mempunyai tingkat akurasi. Jika tidak mampu di breakout, maka bisa berlaku minimal ke atas 3 candle. Oke, di sini ada kesamaan. Nah, selanjutnya di atas masih ada momentum buy, maknanya adalah momen berterusan. Nah, ini mempunyai tingkat akurasi. Oke, jika didetailkan dari bawah, BBMA mempunyai 3 step level entry. Nah, di sini adapun berangkat dari ekstrim, selanjutnya mampu membuat reversal valid, yaitu candle stick arah akan ke atas. Nah, di sini mampu nge-breakout middle BB yang mana biasa disebut candle stick arah kukuh. Apabila ada candle stick arah kukuh, maka yang ditunggu adalah re-entry-nya. Ini pun juga sama, wajib menunggu 1 candle hijau terlebih dahulu. Nah, saat ada candle hijau, maka boleh memberikan contoh mudahnya seperti ini saja. Nah, ini baru 2 step level entry, yang mana entry di re-entry. Nah, ini belum berakhir sebuah perjalanan ke atas, maka tidak perlu dipotong. Nah, ini mempunyai tingkat akurasi yang luar biasa, di mana ada candlestick arah berlaku re-entry, di mana ada momentum berlaku re-entry. Oke, selanjutnya
ini adalah minimal follow atau bisa mengikuti EMA 50-nya. Jika kita naikkan ke satu time frame berikutnya, karena perjalanan masih ke atas. Nah, di sini ini juga salah satu yang mana mempunyai tingkat akurasi oke. Berangkat dari top BB, selanjutnya turun sampai low BB. Ini bagian dari destinasi Bollinger Band. Selanjutnya berangkat dari low BB, akankah menargetkan pada top BB? Nah, ini bentuk dari bagaimana kita menggunakan metode ini. Selanjutnya target yang dituju adalah volume tertinggi di sebelah kiri sampai dengan top BB. Akankah membuat momentum yang baru? Nah, selanjutnya di sini nampak jelas yang mana juga ada candle stick arah kukuh, yang mana tunjuk arah akan ke atas, maka destinasinya adalah top BB. Jadi di sini cara ataupun bagaimana mempelajari Bollinger Band dan moving average ini valid atau mempunyai tingkat akurasi yang tinggi. Selanjutnya bagaimana apabila kita menggunakan Fibonacci. Oke, jadi di sini juga boleh menggunakan Fibonacci. Contoh, shadow paling bawah dibuat garis sampai dengan candle yang mampu close di atas middle BB. Nah, selanjutnya boleh ditarik garis seperti ini dulu, terus diperbesar baru dirapikan. Nah, setelah ini baru ditarik dengan Fibonacci. Adakah kesamaan Fibonacci dengan Bollinger Band? Di mana take profit satunya? Ini contoh mudah saja. Adakah kesamaan atau tingkat akurasi? Oke, di sini kurang lebihnya seperti ini. Nah, jika kita lihat, maka apabila diberlakukan 0 pada low BB, 50% pada middle BB, 100% pada top BB, mempunyai kesamaan dengan Bollinger Band berikut dengan Fibonacci-nya. Nah, di sini adalah TP1. Nah, selanjutnya jika dilihat di sini ada volume tertinggi, boleh dibuat mappingan seperti ini. Nah, maka apabila belum ada setup penurunan, maka tidak perlu di setup untuk turunnya. Nah, jadi perjalanan naik belum selesai. Selanjutnya kita boleh mengikut pada H4 yang mana mempunyai kekuatan sangat besar. Oke, nah di sini nampak yang mana H4 pun ada momentum B sedang mengambil entry. Jika kita putuskan untuk entry di sini, maka tidak ada yang namanya overlayer karena 4 jam entry sekali. Jika kita potong pada M15, disinilah banyak yang bertanya kenapa loncat ke sana. Nah, ini untuk mempermudah, di M15 pun masih nampak yang mana adanya momentum B, ataupun di sini nampak dengan adanya extreme sell untuk entry sell. Nah, berarti ada akurasi yang mana extreme sell tidak boleh di entry, confirm floating. Oke, ekstrim akan diuji untuk kedua kali. Di sini pun sama, sebelumnya juga ada shadow yang berusaha untuk menguji kembali ketinggiannya. Nah, ini adalah cara-cara yang mudah agar tidak terjebak dengan kata manis FOMO dengan hasil profit, akan tetapi tidak pernah tahu depositnya. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan mudah untuk dipelajari. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.